Penyakit pertama yaitu komplikasi intraoperasi dengan kode 85.2. Penjelasan pertama yaitu anatomi. Anatomi dari mata yaitu pertama kornea, yang mempunyai pengertian selaput yang tembus cahaya sehingga dapat melihat pupil dan iris, tidak mengandung pembuluh darah. Kemudian sklera yaitu lapisan fibrosa elastis, lapisan luar bola mata bagian putih mata. Yang ketiga adalah koroid, yaitu selaput tipis dan lembab merupakan bagian belakang tunika vaskulosa. Yang kemudian keempat, iris adalah bagian terdepan tunika vaskula, berwarna karena mengandung pigmen. Kemudian corpus silaris, yaitu menyokong lensa dan mengandung otot yang memungkinkan lensa untuk berakomodasi. Kemudian yang keenam, retina, yaitu ada dua bagian. Pertama, sel kerucut, yaitu mengandung jenis pigmen yang berbeda, yaitu iodopsin. Kemudian sel batang dengan disebut rhodopsin. Kemudian patofisiologi dari penyakit komplikasi intraoperasi. Komplikasi operasi katarak yang dapat terjadi intraoperasi antara lain yaitu kamera okuli interior menjadi dangkal, diskolasi lensa kristalin ke posterior dan pendarahan. Kemudian pendangkalan kamera okuli anterior. Pendangkalan kamera okuli anterior harus dihindari agar selama prosedur terdapat cukup ruang untuk instrumentasi dan menghindari cedera pada endotel kornea. Pendangkal KOA dapat timbul akibat beberapa hal berikut, yaitu jumlah cairan yang masuk KO yang kurang. Hal ini disebabkan karena inflow irigasi yang kurang, aspirasi berlebihan, ketinggian botol irigasi yang terlalu rendah, kebocoran cairan karena insisi yang terlalu besar, kemudian disebabkan oleh tekanan dari luar bola mata, tekanan vitreous yang tinggi, dan perdarahan suprakoroid. Tata cara pelaksanaan pencarian coding ICD-10 penyakit komplikasi intraoperasi. Yang pertama, kita cari adalah di volume 3 kita cari dengan liter komplikasi. Kemudian setelah kita lihat komplikasi, kita akan menuju pada spesifiknya yaitu intraoperasi. Kemudian dapatlah 85.2. Kemudian dicek kembali pada ICD-1 untuk memastikan apakah pengkodingan benar atau tidak. Dan setelah dicek di ICD-1 ternyata teridentifikasi bahwa komplikasi intraoperasi mempunyai coding T85.2. Yang kedua, penyakit infeksi sendi prostetik yang kodenya T84.5. Anatominya patogenesis, inisiasi infeksi mayoritas PJI yang terdiri dalam 1 tahun. Pembedahan dimulai melalui masuknya mikroorganisme pada saat pembedahan. Hal ini dapat terjadi melalui kontak langsung atau kontaminasi aerosol dari prostesis atau jaringan periprostetik. Setelah bersentuhan dengan permukaan implan, mikroorganisme berkolonisasi di permukaan implan. Faktor penting dalam proses ini adalah rendahnya inkulum mikroorganisme yang diperlukan untuk membentuk infeksi dengan adanya bahan prostetik. Misalnya, penyebaran infeksi yang berdekatan dari situs yang berdekatan adalah mekanisme kedua di mana infeksi dapat dimulai. Pada periode awal pasca operasi, infeksi luka bedah superficial dapat berlanjut hingga melibatkan prostetis karena bidang fasia superficial dan dalam yang tidak sembuh sempurna. Namun penyebaran yang berdekatan juga dapat terjadi kemudian jika bidang jaringan normal kembali terganggu melalui trauma atau pembedahan di lokasi yang berdekatan. Erosi implan melalui selubung jaringan lunak yang rusak juga dapat mempengaruhi pasien untuk mengalami infeksi lanjutan yang terlambat. Hal ini dapat terjadi pada pasien dengan prostesis siku dan reumatoid arthritis yang mendasari yang mungkin memiliki nodul reumatoid yang berdekatan atau kulit tipis karena penggunaan kortikosteroid kronis. Akhirnya, prostetis tetap berisiko mengalami penyamaian hematogen sepanjang umur
arthroplasty. Secara keseluruhan, PJI yang dihasilkan dari tempat infeksi yang jauh jarang terjadi. Pada infeksi jarak jauh yang terjadi pada 6101 arthroplasty pinggul dan lutut hanya 7 PJI hematogen terdokumentasi yang didiagnosis 25. Infeksi arthroplasty terjadi pada 5 atau 6% dari 81 pasien dengan bakteremia yang terdokumentasi. Namun, beberapa patogen menghadirkan risiko yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Aureus adalah patogen yang sering diisolasi pada kasus PJI hematogen dan beberapa penelitian kecil menunjukkan bahwa bakteremia aureus dikaitkan dengan risiko 30 hingga 40% dari penyemaian hematogen pada arthroplasty in situ atau 70 sampai 75. Risiko ini dibandingkan dengan risiko 3 sampai 10%. Infeksi sendi asli selama bakteremia aureus menyoroti pentingnya bahan prostetik pada PJI hematogen 76 sampai 78. Staphylococcus coagulase atau sampai negatif spesies Streptococcus spesies Enterococcus dan hasil gram negatif aerobik juga memainkan peran penting dalam keadaan ini. Dalam satu seri, spesies Streptococcus ditemukan dengan frekuensi yang sama dengan aureus. Pada sebagian besar infeksi hematogen, bakteremia dan gejala PJI terjadi hampir bersamaan. Namun, untuk beberapa mikroorganisme yang jarang ditemui, mungkin dapat interval waktu yang lama antara infeksi aliran darah dan gejala terkait PJI. Waktu bakteremia penting dengan inkulum bakteri lebih rendah diperlukan untuk infeksi pada saat implementasi prostesis dibandingkan 3 minggu kemudian. Komplikasi mekanis graft organ urinaris. Kode T83.2 Anatomi testis. Testis merupakan organ reproduksi pria yang berperan dalam menghasilkan sperma. Testis terdiri dari 900 lilitan tubulus semiferus yang di dalamnya terdapat epitel berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Dari tubulus semiferus, sperma kemudian dialirkan ke dalam epididymis. Saluran epididymis bermuara ke dalam vas deferens yang mengalami pembesaran pada bagian ujungnya sebelum memasuki korpus kelenjar prostat. Pembesaran ini disebut ampula vas deferens. Ujung saluran dari vesicula seminalis yang terletak di samping dari kelenjar prostat bergabung dengan ampula vas deferens membentuk ductus ejaculatorius. Ductus prostaticus juga bermuara pada ductus ejaculatorius yang kemudian lanjut bersambung dengan dunia luar. Pada saluran uretra terdapat mukus yang berperan sebagai lubrikator yang dihasilkan oleh kelenjar burboretraris atau kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper berada tepat di bawah kelenjar prostat. Ultrasonografi adalah modalitas pencitraan lini pertama untuk mengevaluasi cangkok segera setelah periode transplantasi, terutama ketika mencurigai adanya masalah vaskular, kumpulan cairan dan atau obstruksi. Selain non-invasif, ini dapat memberikan beberapa informasi tambahan tentang fungsi cangkok dengan mengukur indeks resistivitas intranetral. Membedakan antara berbagai jenis koleksi pada ultrasound bisa jadi sel sulit urinoma biasanya muncul sebagai kumpulan cairan non-ekoid yang berdefinisi dengan baik dan cepat membesar tanpa steptanis.
komplikasi segera setelah transplantasi dapat dibagi menjadi vaskular, urilogus, pengumpulan cairan, dan masalah penyembuhan luka. Faktor resiko dan presentasi kebocoran urin. Insiden komplikasi urilogus setelah transplantasi ginjal seperti yang digambarkan dalam studi awal. Kebocoran urin umumnya terjadi segera atau awal periode pasca transplantasi atau 3 bulan. Presentasi klinis dapat berupa nyeri dan pembekakan di daerah transplantasi, peningkatan kreatinin, oliguria, dan tanda-tanda infeksi sistemik. Sebagian besar kompilasi urologi dapat ditelusuri kembali ke kesalahan teknis selama pengambilan